Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Nah, meneruskan materi pembelajaran di bab 1 tentang piutang jangka panjang dan jangka pendek. Nah, sekarang kita sudah masuk di materi bab 2, yaitu pembelajaran tentang pengelolaan kartu utang. Nah, di bab 2 ini saya akan membahas tentang definisi utang, mutasi utang, dan prosedur kartu utang. Nah, dari bab 1 dan bab 2 sekarang itu adalah materi-materi untuk kalian nanti PTS, ya, penilaian tengah semester. Nah, oleh karena itu kalian harus benar-benar memperhatikan, karena sekarang masih pembelajaran online. Jadi video-video yang kemarin kalian review ulang atau lihat ulang, dan juga kalian buka buku paketnya. Nah, jadi materi yang saya jelaskan sekarang itu materinya dari buku paket kalian bab 1 dan bab 2. Nah, di sini ada PowerPoint yang kemarin sudah saya kirim di Google Classroom. Nah, di sini ada mengelola kartu utang. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi kartu utang, utang lancar, dan prosedur pencatatan utang. Ya, coba kalian buka di halaman 45. Buka bukunya halaman 45. Nah, di situ ada peta konsep kartu utang, peta konsep, persepsi. Nah, materinya ada di halaman 48. Ya, di sini ada utang menurut akuntansi didefinisikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang mungkin terjadi akibat kewajiban suatu badan usaha pada masa kini untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa pada badan usaha lain di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Nah, jadi utang ini adalah kewajiban perusahaan. Kenapa perusahaan tersebut ada kewajiban? Karena pertama ada transaksi secara kredit, ya kan? Misalnya perusahaan A membeli kendaraan dengan nominal 300 juta, dibayar secara kredit. Nah, itu masuknya ke utang. Nah, di jurnal umumnya apa? Kalau ada transaksi secara kredit, jurnal umumnya adalah pembelian pada utang dagang atau utang usaha. Nah, kalau secara tunai, jurnal umumnya pembelian pada kas. Nah, jadi pengertian utang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang, jasa, atau dagang di masa mendatang disebabkan karena adanya transaksi kredit. Nah, kalau ada transaksi tunai berarti dia tidak masuk ke dalam utang. Nah, selanjutnya ada. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Ya kan? Pertama dia mendefinisikan utang sampai. Nah, di sini ada kriteria utang. Yang pertama, jumlah nominalnya jelas. Artinya, utang tidak dapat didasarkan pada taksiran besarnya kewajiban yang harus dibayar di masa mendatang. Nominalnya jelas. Jadi, pencatatannya juga harus jelas. Misalnya perusahaan punya utang 100 juta. Nah, ditulisnya harus 100 juta. Nolnya jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Misalnya utangnya 100 juta, pencatatannya 10 juta, ya kan? Gara-gara kurang 1 nol jadi salah. Yang kedua, ada pihak penerimanya jelas. Artinya, pihak penerima uang atau barang atau jasa yang akan diberikan perusahaan di masa mendatang harus diketahui dengan pasti. Kewajiban yang tidak diketahui pihak penerimanya seperti garansi purna jual tidak dikelompokkan sebagai utang. Pihak penerimanya jelas. Terus yang ketiga, berdasarkan transaksi yang telah terjadi di masa lalu. Nah, artinya tadi yang sudah dijelaskan di pertama, ada transaksi kredit di tanggal 1. Nah, itu kan jelas kan, ada pencatatannya. Utang tersebut timbul akibat transaksi dan kesepakatan legal yang telah terjadi, bukan karena suatu niat baik atau kewajiban sosial. Jadi ada pencatatannya. Nah, selanjutnya ada kartu utang. Kartu utang adalah
salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditur. Nah, jadi itu perusahaan punya kartu utang. Kartu utang ini adalah untuk pencatatan transaksi kredit atau yang menjadi hutang. Misalnya perusahaan tersebut punya kartu utangnya untuk 1 bulan. Nah, itu ditulis sama perusahaan. Misal tanggal 1 itu ada transaksi kredit. Terus berikutnya di tanggal 7 ada transaksi kredit. Di tanggal 15 sampai di akhir bulan. Nah, nanti itu dimasukkan ke kartu utang. Nah, dokumen transaksi yang diperlukan dalam pengelolaan utang pertama adalah faktur yang diterima dari kreditur, memo yang diterima dari kreditur, dan bukti pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Nah, ini adalah bukti transaksi yang diperlukan dalam pengelolaan utang. Selanjutnya ada tugas bagian kartu utang. Di sini tugas utama bagian kartu utang adalah mencatat jumlah yang terutang sebagai akibat transaksi pembelian kredit serta memeriksa apakah pembayaran dilakukan tepat pada tanggal jatuh tempo. Nah, tugas bagian kartu utang ini adalah dia mengecek. Misalnya di perjanjian tersebut perusahaan A punya utang dibayarkan pada tanggal 25 Desember misalnya. Tetapi lewat dari waktu yang sudah ditentukan, dia membayarnya pada tanggal 29 Desember. Berarti itu sudah lewat dari tanggal jatuh tempo. Nah, ntar ada kelanjutan selanjutnya. Apa itu kena bunga atau gimana sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak perusahaan. Nah, selanjutnya ada pencatatan mutasi utang. Nah, mutasi artinya adalah perubahan atau perpindahan. Jadi mutasi utang yang timbul dari transaksi pembelian barang secara kredit dapat dicatat dengan berbagai prosedur, bergantung kepada luasnya operasi perusahaan, banyaknya transaksi pembelian kredit, dan faktor lainnya. Jadi pencatatan yang tadi dipindahkan lagi ke mutasi utang. Nah, pencatatan dokumen transaksi ke dalam kartu utang antara lain, yang pertama, kenapa dia dimutasi? Yang pertama ada keabsahan dokumen transaksi. Misalnya faktur pembelian belum cocok. Nah, dari data laporan penerimaan barang. Yang kedua, dokumen transaksi dicatat dalam kartu utang kreditur yang tepat dengan jumlah rupiah yang benar. Tidak boleh salah. Yang ketiga, catatan dalam kartu utang menunjukkan data yang lengkap sehingga data yang diperlukan untuk penyusunan laporan utang mudah diidentifikasi. Nah, prosedur pencatatan mutasi utang yang biasa digunakan antara lain. Nah, ini yang pertama, untuk tiap kreditur disediakan satu akun utang dalam buku besar. Nah, jadi buku besar itu isinya pencatatan utang. Kalau kemarin kan pencatatan piutang, sekarang pencatatan utang. Nah, jadi kalian udah tahu perbedaan antara piutang dan utang apa? Intinya tuh kalau piutang, uang kita atau uang perusahaan ada sama orang. Kalau utang, kita punya kewajiban membayar. Jadi utang itu uang perusahaan ada sama kita. Itu perbedaannya. Nah, selanjutnya ada utang lancar. Nah, utang lancar adalah utang yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan dan dengan menggunakan aset lancar yang ada atau hasil dari pembentukan kewajiban lancar yang lain. Nah, utang lancar ini adalah dibayar dalam jangka waktu 1 tahun. Misalnya perjanjiannya 1 Januari 2020 dibayarkan 1 Januari 2021. Jika lewat dari itu masuknya ke utang jangka panjang. Ya. Nah, di sini selanjutnya ada jenis-jenis utang lancar. Pertama, ada utang dagang atau account payable. Yang kedua ada utang wesel, notes payable. Yang ketiga utang penghasilan, unearned revenue. Yang keempat ada utang pajak, tax payable. Selanjutnya ada utang dividen, dividend payable.
selanjutnya utang beban, accrued expense, dan yang terakhir pelaporan utang lancar dalam neraca. Nah, di sini saya akan jelaskan secara singkat jenis-jenis utang lancar. Pertama ada utang dagang. Utang dagang atau utang usaha itu sama ya. Nah, di sini adalah utang dagang adalah utang yang muncul akibat adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang tidak disertai perjanjian tertulis. Nah, di sini utang dagang biasanya ada syarat-syaratnya. Kalau kalian sudah belajar tentang jurnal umum di kelas 10 kan kalian sudah belajar. Nah, itu jenis utang dagang. Nah, studi kasusnya ada di halaman 50. Kalau kalian mau lebih jelas, di situ ada contoh-contoh transaksi dan jurnalnya. Yang kedua ada utang wesel, notes payable. Adalah kewajiban yang didukung dengan janji tertulis untuk membayar kepada pihak lain dalam jumlah tertentu yang ditetapkan. Jadi ada perjanjiannya. Misalnya jumlahnya 300 juta dibayar pada tanggal 2 Desember. Itu harus sudah dibayar. Nah, di utang wesel itu ada terbagi dua. Pertama wesel berbunga. Weselnya wangi, bukan. Di sini adalah wesel berbunga. Berarti pemegang wesel bayar akan dikenakan bunga sebesar yang tercantum dalam wesel. Bunga wesel adalah selisih antara jumlah yang dibayar pada tanggal jatuh dan jumlah pinjaman yang diterima pada saat wesel ditandatangani. Nah, kenapa ada wesel berbunga? Karena yang hutang ini dia membayar hutangnya sudah lewat dari jatuh tempo, jadi dikenakan bunga. Nah, misalnya bunganya 10% atau 5%, itu masuknya ke wesel berbunga. Contoh studi kasusnya ada di halaman 51 sampai halaman 52. Yang kedua ada wesel tidak berbunga. Adalah wesel yang tidak menyebutkan tingkat bunga tertentu dalam surat wesel yang bersangkutan. Peminjam diwajibkan membayar jumlah yang lebih besar pada tanggal jatuh tempo dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diterimanya. Nah, jadi ini ada kesepakatan di awal. Misalnya dia harus membayar pada jatuh tempo. Kalau lewat dari jatuh tempo masuknya ke wesel berbunga. Contoh studi kasusnya ada di halaman 53. Selanjutnya ada utang penghasilan. Nah, utang penghasilan di sini adalah pendapatan diterima di muka. Penerimaan untuk pembayaran barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak lain pada periode yang akan datang. Dengan kata lain, pendapatan yang belum menjadi hak tetapi uangnya sudah diterima, ya kan? Uangnya sudah ada nih, tapi belum menjadi hak kita. Contoh studi kasusnya ada di halaman 55. Itu kalian buka sendiri nanti. Nah, selanjutnya ada utang pajak, tax payable. Pertama ada VAT payable atau PPN kurang bayar. Jika PPN yang dipungut waktu menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, BKP, JKP, PPN keluaran atau VAT outcome lebih besar dari PPN yang dibayar pada waktu membeli barang kena pajak atau jasa, nah itu dapat dikreditkan masuknya ke PPN masukan atau VAT income. Maka selisihnya disebut PPN kurang bayar. Contoh studi kasusnya ada di halaman 56. Selanjutnya ada utang dividen. Dividen adalah bagian laba para pemegang sahamnya sebagai hasil dari diotorisasikannya pembagian dividen oleh rapat umum pemegang saham. Utang dividen adalah jumlah yang terutang oleh perseroan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil dari diotorisasikannya pembagian dividen oleh rapat umum pemegang saham. Nah, di sini proses pembagian dividen terdapat 3 tanggal yang berpengaruh terhadap pencatatan akuntansi. Yang pertama, tanggal pengumuman. Yang kedua, tanggal pendaftaran. Yang ketiga, tanggal pembayaran dividen oleh perusahaan kepada pemegang saham. Nah, selanjutnya utang beban. Utang beban ada di halaman 61. Utang beban atau beban terutang adalah utang karena perusahaan sudah manfaat tetapi perusahaan belum membayar. Utang biaya atau utang beban merupakan biaya yang telah menjadi beban pada waktu akuntansi ditutup.
tetapi belum dibayar. Beberapa catatan dalam utang beban antara lain sebagai berikut. Contohnya yang pertama ada utang gaji dan upah, expense payable. Utang gaji adalah kewajiban bagi perusahaan kepada karyawan dalam bentuk upah atau gaji sebagai balas jasa atau kompensasi atas hasil kerja, ya kan? Jadi perusahaan punya utang kepada karyawan, misalnya per bulannya karyawan punya gaji 3 juta, karyawan tersebut ada 10. Nah, itu tetapi perusahaan belum membayarnya karena tanggalnya belum sesuai. Biasanya kalau gaji karyawan itu di akhir bulan atau awal bulan. Nah, selanjutnya ada pelaporan utang lancar. Utang lancar dalam neraca. Nah, nanti dibuat neraca. Jadi dari utang-utang tersebut. Contohnya di halaman 62. Nah, selanjutnya ada prosedur pencatatan utang. Yang pertama, prosedur satu akun utang untuk tiap kreditur. Yang kedua, prosedur utang voucher. Yang ketiga, prosedur satu akun utang untuk semua kreditur. Nah, bukti transaksi yang digunakan untuk prosedur satu akun utang untuk tiap kreditur. Pertama, faktur pembelian. Yang kedua, bukti pembayaran utang. Yang ketiga, memo kredit. Nah, buku yang digunakan untuk mencatat transaksi mutasi utang. Nah, tadi yang pertama adalah buku jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum atau jurnal pembelian, kartu utang, faktur dari kreditur, yang terakhir faktur dibayar. Studi kasusnya ada di halaman 23. Prosedur utang voucher. Bukti transaksi yang dibutuhkan adalah bukti pengeluaran kas. Yang terakhir, prosedur satu akun untuk semua kreditur. Ini ada banyak. Nah, contohnya satu aja, yaitu buku jurnal pembelian sebagai tempat mencatat faktur pembelian yang diterima dari pemasok. Nah, kalian buka lagi bukunya bab 2. Kalian baca sendiri sampai akhir. Nanti kalian perhatikan studi kasusnya. Jadi soal PTS saya ambil dari bab 1 dan bab 2. Nah, udah selesai materi bab 2. Jika ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ke saya via WA atau Japri. Sekian dari materi ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.